kawan pajak, kembali lagi bersama saya Vini di acara podcast Bijak Berduit, bincang pajak bersama KPP Durensawit. Bagi kawan pajak yang ketinggalan untuk episode 1 sampai dengan 3 bisa mengakses di kanal YouTube KPP Jakarta Durensawit. Karena di episode yang keempat ini kita juga akan membahas satu topik yang gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai SPT khusus untuk wajib pajak UMKM yang bukan karyawan. Oleh karena itu, di saat ini kita sudah bergabung bersama kita Bapak Sasongko. Halo kawan pajak. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak, Baik, supaya lebih dekat. Iya, jadi kawan pajak, nama saya Sasongko. Saya selaku penyuluh pajak di KPP Durensawit. Oke, Bapak Sasongko. Bapak mungkin ada nama panggilan Pak supaya nanti kawan pajak lebih, oh iya. Di ini aja Kak Vini, panggil Pak Koko aja ya. Oh, Pak Koko. Iya Kak Vini. Baik. Oke, berarti Pak Koko nih. Pak Koko kemarin di episode yang sebelumnya, di episode 3, kita sudah membahas mengenai SPT tahunan bagi wajib pajak karyawan, yaitu menggunakan formulir 1770S dan juga 1770SS. Nah, kita tahu sendiri ya Pak, untuk wajib pajak ini, kawan pajak semuanya kan pekerjaannya tidak semuanya karyawan. Ada yang mungkin pedagang atau pengusaha, ada yang pekerjaan bebas seperti dokter, ataupun ada yang hakim, ada yang pengacara. Bapak boleh dijelaskan, Bapak mungkin untuk wajib pajak selain karyawan ini, dia menggunakan SPT 1770 ya? Iya, betul Kak. Nah, kalau misalnya 1770 ini bedanya dengan 1770S dan SS apa ya Pak? Oke Kak Vini, jadi untuk wajib pajak orang pribadi kan memang terdiri dari 2 jenis pekerjaan lah ya. Ada yang karyawan sama non karyawan. Nah, non karyawan itu bisa berupa usahawan atau pekerja bebas. Usahawan ya contohnya pedagang itu kan usahawan. Kemudian untuk yang pekerja bebas ya contohnya dokter, notaris, atau pengacara, atau artis itu juga bisa masuk ke non karyawan. Nah nanti untuk non karyawan itu pelaporan SPT-nya menggunakan formulir 1770. Kalau karyawan kan 1770S sama SR. Untuk yang non karyawan itu pakainya 1770. Enggak ada apa-apanya, polos. Polos 1770 polos. Iya, Nggak pakai betul, SMS. ya. Berarti untuk perbedaan antara S dan SS, antara 1770 dengan S dan SS itu perbedaannya di bagian apanya, Pak? Ya, jadi kalau untuk 1770 lebih banyak formulirnya atau karena lebih kompleks ya Kak ini. Jadi kalau SS kan cuma 1 lembar ya istilahnya. Untuk yang S 3 lembar. Kalau yang 1770 itu ada induk sama lampiran, ada 4 lampiran gitu. Baik, berarti dari segi bentuknya dia lebih kompleks ya Pak ya? Iya, karena betul Kak Vini. Untuk non karyawan nih yang mana pekerjaannya bisa tadi pekerjaan bebas, bisa usahawan, seperti itu ya Pak? Iya, betul Kak. Oke. Nah, untuk di 1770 ini dokumen pendukung yang harus disiapkan terlebih dahulu nih, apa aja ya Pak? Kalau di 1770 SS dan S kita kan harus menyediakan bukti potong dari pemberi kerja. Sedangkan untuk yang 1770 boleh dijelaskan Pak kira-kira yang perlu disiapkan apa nih? Hei Kak Vini, jadi untuk yang perlu disiapkan dokumen-dokumen terkait pelaporan SPT 1770, yang pertama daftar harta. Kemudian yang kedua, daftar kewajiban atau hutang. Kemudian yang ketiga, ada daftar tanggungan atau daftar keluarga. Kemudian yang keempat itu daftar penghasilan atau rekap penghasilan bruto atau kotor khusus untuk yang UMKM ya Kak Vini. Iya. Oh, berarti
Untuk yang 3 pertama, daftar utang, daftar harta, dan daftar anggota keluarga ini tetap selalu di setiap formulir harus dilampirkan ya Pak ya, Iya harus betul. disiapkan. Kemudian yang harus di 1770 ini dia adalah daftar peredaran bruto bagi yang UMKM. Iya betul Kak Feni. Gitu, jadi nanti disiapkan dulu peredaran brutonya. Nah, kemudian untuk mengaksesnya sendiri, apakah kita sama Pak mengaksesnya seperti 1770 dan 1770 SS dan SS? Sama Kak Feni, kalau untuk pelaporan SPT kan memang di website djponline.pajak.go.id. Sama di situ, cuma nanti dipilihnya yang e-form. Nah, kan ada 2 pilihan untuk Kak Feni, yang e-filing atau e-form. Kalau e-filing kan untuk pegawai atau karyawan, kemudian untuk yang wira swasta atau pekerja bebas pilihnya yang e-form. Oke, berarti untuk mengaksesnya tetap dari DJP online, pilih yang e-form. Iya betul. Berarti bisa dong Pak saya gunakan HP untuk klik e-formnya gitu ya? Iya, kalau yang untuk karyawan kan memang bisa pakai HP ya, khususnya Betul. yang 1770 SS ya. Tapi Betul. kalau khusus untuk yang SPT 1770 sementara belum Kak Vini, belum bisa pakai Belum bisa HP, pakai iya. Jadi smartphone ya Pak? harus pakai PC atau pakai laptop. Nah, nanti PC atau laptop itu harus sudah terinstall aplikasi pembaca PDF ya, Kak Vini, itu namanya Adobe Reader. Oke, berarti hanya bisa diakses ataupun dibuka menggunakan laptop dan harus ada aplikasi Adobe Reader-nya Iya terlebih betul dahulu. Kak Vini. Baik, berarti nanti disiapkan laptop dan juga aplikasinya. Berarti ini ngunduh sendiri ya Pak ya, ngedownload sendiri, install sendiri dulu aplikasi Adobe Reader-nya. Bisa Kak Vini. Jadi di web pelaporan DJP Online juga sudah ada linknya. Nanti bisa kalau kawan pajak belum terinstall aplikasi Adobe Reader di laptop atau PC-nya, bisa unduh dulu. Nanti di linknya sudah disediakan di DJP Online. Nanti akan diarahkan ke webnya Adobe Reader. Oke, berarti kita nggak perlu ya cari-cari sendiri ya, sudah disediakan Iya, untuk betul. linknya. Nanti Iya, tinggal betul. nanti klik, akan langsung disambungkan ke web Adobe Reader-nya. Nanti dipilih disesuaikan dengan operating system ininya, laptop atau PC-nya kawan pajak. Oke, berarti tadi untuk perangkat yang harus digunakan khusus untuk e-form adalah laptop ataupun PC dan harus ada Adobe Reader. Kemudian download filenya dari DJP Online. Iya, betul Kak ini. Untuk proses pelaporannya sendiri Pak, dimulai dari mana dulu nih Pak? Jadi untuk pelaporan 1770 yang pertama ya memang harus login dulu Kak Vini. Oke, login ke DJP Login ke Online. DJP Online, nanti dipilih yang e-form. Nanti ketika milih e-form itu ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Itu kalau UMKM ya pilihnya iya. Nanti ketika milih iya akan keluar pilihan untuk SPT 1770. Nah, nanti itu yang diklik. Nanti kalau sudah diklik akan keluar pilihan tahun pelaporan. Nah, untuk tahun 2022 ya pilihnya yang tahun 2022. Kemudian di bawahnya ada pilihan normal atau pembetulan. Nah, kalau baru pertama kali lapor di 2022 ya pilihnya yang normal. Nanti ke bawah lagi sampai yang paling bawah itu ada kirim permintaan. Nah, nanti kalau ketika diklik kirim permintaan akan mendownload file PDF e-form tersebut. Sekaligus nanti ada kode verifikasi yang dikirim ke email kawan pajak yang terdaftar. Oke, berarti tadi dimulainya dari download formulir e-form ya Pak ya, download formulir e-formnya dari DJP Online. Nah tadi kita udah download,
Kemudian tadi sudah ada juga dikirimkan secara otomatis Kode kode verifikasi. verifikasi Iya. ke email yang terdaftar. Untuk selanjutnya apa lagi Pak yang harus dilakukan? Ya, selanjutnya setelah file terdownload kan dibuka Kak Vini. Dibukanya pakai Adobe Reader. Nah, nanti ketika dibuka formulir 1770 itu kan ada halaman induk, kemudian ada halaman lampiran, lampiran 1 sampai lampiran 4. Nah, nanti untuk ngisi SPT itu dari belakang Kak Vini atau dari lampirannya dulu. Dari lampiran terakhir. ya, lampiran terakhir kan lampiran 4. Nanti di yang pertama mengisi daftar harta yang dimiliki dirinci satu-satu. Kemudian setelah daftar harta ada daftar hutang kalau memang ada. Kalau nggak ada ya dilewati saja. Setelah itu di bawahnya ada daftar tanggungan atau daftar anggota keluarga. Contohnya ya kalau sudah menikah ya diisi nama istri, kemudian nama anak-anaknya. Setelah mengisi lampiran 4 nanti ke lampiran 3. Oke, Ya. langsung ke lampiran 3. Ya, lampiran 3 itu kan untuk penghasilan UMKM nanti bisa pilih yang penghasilan yang dikenakan secara final. Karena UMKM kan pajaknya itu pajak final besarnya 0,5% dari omset bruto atau omset kotor. Tapi untuk yang tahun 2022 kan ada aturan baru Kak Vini yang terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Jadi per 1 Januari 2022 untuk UMKM itu omsetnya harus mencapai 500 juta dulu selama 1 tahun, itu baru dikenakan pajak 0,5%. Jadi kalau omsetnya belum mencapai 500 juta selama 1 tahun ya tidak perlu bayar pajak. Gitu ya, Pak. Jadi diringankan lagi ya iya, Pak ya. Iya betul Kak Vini. Jadi kalau misalnya di bawah 500 juta, wajib pajak yang UMKM orang pribadi khususnya Pak ya, wajib pajak orang pribadi UMKM dia tidak perlu membayarkan PPh 0,5%-nya. Betul Kak Vini. Oke, berarti tadi sudah lanjut kita ke pengisian lampiran 3 ya Pak ya, lampiran penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian selanjutnya tadi sampai ke pengisian omzet. Selanjutnya apalagi Pak yang harus diisi? Kan nanti ada pilihan diklik ini pilihan PP 23 atau PP 55. Nah, nanti ketika diklik itu akan ke daftar rincian penghasilan bruto selama 1 tahun. Jadi nanti diinput per bulan ya Kak Vini dari Januari sampai Desember tahun 2022 omsetnya berapa, terus nanti pajak yang sudah dibayar berapa. Kalau misalnya masih di bawah 500 juta kan pajaknya 0, ya diisi 0 gitu. Nanti kalau sudah lengkap daftar itu dipindahkan ke yang lampiran 3 itu. Nanti otomatis ngisi juga di omset bruto atau omset kotornya, kemudian pajak yang sudah dibayar. Oke, berarti tadi pengisian omsetnya ada lampiran tersendiri lagi ya Pak nanti ya? Iya, betul. Ketika kita centang yang untuk PP 23, PP 55. Iya, betul. Tinggal diisi omset dari Januari sampai dengan Desembernya. Kemudian setelah di lampiran 3, lampiran mana lagi Pak yang harus diisi khusus untuk wajib pajak orang pribadi UMKM? Iya, nanti setelah di lampiran 3 kan ada ke lampiran 2. Nah, nanti dilanjut aja atau selanjutnya kemudian ke lampiran 1. Itu lampiran 1 juga tidak perlu diisi. Nanti selanjutnya ke lampiran bukan lampiran, induk ya. Induk SPP. Langsung masuk ke induk ya, halaman nanti induk. Halaman induk kalau memang ada kolom yang berwarna merah, biasanya tuh di bagian nomor telepon. Nanti kalau warnanya merah ya nanti harus diisi dulu. Diisi ke nomor telepon dulu, kemudian pilih PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Itu disesuaikan dengan kondisi kawan pajak masing-masing. Ada yang misalnya belum menikah ya pilih tidak kawin. Kalau atau sudah menikah nanti kawin tapi tanggungannya berapa orang. Kalau anaknya 1 ya kawin
satu. Satu. Nah, kemudian yang ke bawah lagi nanti ada tanggal pelaporan. Itu tinggal pilih aja tanggal lapornya tanggal kapan, misalnya hari ini ya tinggal Klik aja pilih hari ya ini tanggal hari ini. tanggalnya. Kalau sudah nanti ke atas lagi. Atas lagi ada submit atau kirim. Oke, Nah, berarti nanti udah mendekati selesai nih. iya. Klik submit nih. Nanti kalau sudah diklik submit akan keluar menu unggah atau upload. Ya, Oh. jadi yang perlu diunggah itu untuk UMKM ya rekap penghasilan bruto itu Yang selama tadi ya Pak ya, yang setahun. sudah kita Iya. input. Itu kan dibuat, ditandatangani, nanti di scan. Nah, di Oke. scan nanti bentuknya PDF. PDF. Ya, PDF nanti diunggah di kolom itu. Kalau sudah nanti ke bawah lagi itu ada memasukkan kode verifikasi. Verifikasi. Nah, kode verifikasi taunya dari mana? Ya dari yang waktu mendownload. Sama tadi ya, mendownloadkan ya e-form sekalian kan ada file yang didownload sama kode verifikasi yang dikirim ke email yang terdaftar. Nanti kalau sudah memasukkan kode verifikasi ya tinggal kirim atau submit itu. Berarti sudah selesai dong Pak ya. Tadi sampai kode verifikasi, terus klik kirim, Iya. submit, Iya. selesai. Nah, submit nanti kan ada prosesnya Kak Vini. Oh. Untuk setelah disubmit ada proses. Nah, kalau berhasil kirim itu nanti ada notifikasinya. Pelaporan SPT berhasil. Nah, Oke, nah, nanti berarti kalau harus tunggu sampai ada notifikasi iya, pengiriman SPT sudah berhasil. iya itu. Nanti bukti pelaporannya bisa dicek di akun DJP online atau bisa nanti di email akan dikirimkan Iya, betul. Ke bukti email juga. iya bukti Berarti laporan di email juga. Seperti SPT yang lain juga Iya sama. ada BPE ya Iya, Pak namanya bukti ya. penerimaan Elektronik. Oke, berarti ketika kita udah terima BPE ini berarti udah sah resmi kita selesai melaporkan SPT tahunannya. Iya, betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya tadi kan kita bilangnya untuk lapor untuk pengisian ini harus menggunakan laptop ataupun PC gitu ya Pak. Iya. Gimana kalau misalnya ada kawan pajak nih yang laptop atau PC-nya rusak di rumah ataupun saat ini belum punya laptop ataupun PC, boleh apa ya, ada bantuan kah dari KPP atau adakah jalan keluar yang diberikan oleh KPP gitu Pak? Solusi selalu ada. Solusi. Selalu ada Kak Vini. Jadi kalau memang kawan pajak belum mempunyai PC atau laptop, itu bisa datang ke KPP. Nah, di KPP sudah ada layanan khusus untuk lapor SPT tahunan. Jadi di KPP sudah ada petugas khusus dilengkapi dengan laptop. Nah, jadi kawan pajak bisa datang ke KPP, yang penting disiapkan data-data untuk pelaporan. Oke, dokumen pendukung tadi di awal ya Pak iya, ya? kan sudah dijelaskan ya ada 4 ya. Ada 4. Daftar utang, daftar harta, susunan anggota keluarga atau KK, bisa juga ya kan Pak. Kemudian yang terakhir tadi daftar peredaran bruto. Iya, betul kan. Oke, berarti dengan adanya DJP online ataupun pelaporan online tidak serta-merta ya Pak mengharuskan semua WP mengakses sendiri di rumah gitu. Iya, Masih betul. ada kalau memang tidak bisa akses mandiri di rumah, KPP masih menyediakan layanan untuk asistensi. Betul Kak Vini, kita bantu ya, bukan dilaporin sama orang KPP ya. Tapi asistensi untuk melaporkan. Sekalian ngajarin WP untuk tahun kedepannya begini caranya. Mudah-mudahan tahun berikutnya sudah lancar ya, bisa mandiri, nggak perlu datang ke KPP. Iya, jadi kan bisa saving time ya Pak ya, bisa di mana aja, nggak perlu nunggu KPP buka jam layanan dulu. Gitu. Oke, terus tadi kita udah bicara mengenai pelaporan SPT 1770-nya Pak. Dan ada satu lagi nih Pak, topik yang nggak kalah seru diperbincangkan belakangan ini, yaitu mengenai pemadanan data NIK dan juga NPWP. Nah Bapak boleh mungkin dijelaskan sedikit Pak untuk
Pemadanan data NIK dan NPWP ini itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Kak Vini, untuk di tahun 2023 ini ya khususnya, kan memang mungkin kalau baca sering dengar ya, ada namanya pemadanan NIK dan NPWP, yaitu karena amanat dari Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi per 1 Januari 2024 ini nanti nomor NPWP sudah tidak dipakai lagi, tapi yang dipakai nanti nomor KTP NIK. atau NIK. Nah, untuk bisa dipakai NIK menjadi NPWP, kan harus namanya dipadankan dulu data NPWP dengan data KTP. Oke. Itu makanya ada namanya proses pemadanan data NIK dengan NPWP. NPWP. Oke, kalau untuk pemadanan data NIK dan NPWP ini bisa dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri atau harus bagaimana Pak? Ini wajib pajak cara pemadanan NIK dan NPWP-nya. Iya, jadi untuk pemadanan NIK dan NPWP itu ada 3 cara ya Kak Vini. Oke. Yang pertama bisa secara mandiri melalui web djponline.pajak.go.id atau yang sama untuk pelaporan itu Kak Vini. Betul. Yang kedua bisa juga dengan menghubungi Kring Pajak di 1500 200. Kemudian yang ketiga itu bisa datang ke KPP terdaftar Kak Vini. Jadi kalau kawan pajak kesulitan update pemadanan NIK dengan NPWP secara mandiri, misalnya nggak bisa telepon ke Kering Pajak, mungkin sayang ya pulsanya. Itu bisa datang ke KPP terdaftar. Nanti kawan pajak bisa datang ke loket TPT. Nanti yang penting kawan pajak membawa data-data yang diperlukan untuk pemadanan NIK dan NPWP. Yang pertama jelas KTP. KTP sendiri. Ya, yang kedua kartu keluarga atau Oke, KK. kartu keluarga. Terus misalnya kawan pajak ada perubahan email, perubahan nomor handphone, itu juga bisa sekalian dirubah. Atau misalnya pekerjaannya sudah berbeda. Misalnya dulu karyawan, sekarang sudah jadi wira swasta, ya bisa juga. Oke, berarti bukan hanya data NIK-nya saja ya Pak yang bisa dipadankan, tetapi juga data-data pendukung lainnya juga itu perlu dikonfirmasi ulang. Iya, betul Kak Vini. Nanti kalau memang ada data yang istilahnya belum valid, itu bisa dipadankan dulu. Oke, berarti tadi bisa ke DJP online secara mandiri atau bisa telepon ke Kring Pajak, Ya, bisa ke KPP terdaftar ya iya. Pak ya, bawanya tadi KTP dan juga bawa kartu keluarga. Nah, tadi tuh mengenai pemadanan data NIK-nya. Kalau misalnya tadi untuk SPT tahunan ini 31 Maret, Pak. Kalau untuk NIK NPWP ini ada batas periode pemadanannya nggak, Pak? Ada tentu saja Kak Vini. Karena nomor KTP berlaku sebagai NPWP per 1 Januari 2024, jadi batas waktu pemadanan NIK ya sebelumnya, sehari sebelumnya. Iya. Berarti tanggal 31 Desember 2023. Iya. Oke, walaupun masih lumayan panjang ya Pak ya, kalau dari bisa sekarang ya. Maret ke Iya. Desember, tapi ngapain ditunggu-tunggu, Iya. tunda-tunda. Iya. Kalau bisa sekalian, ya sekalian aja. pelaporan juga bisa. Iya, betul. Jadi pelaporan tanggal 31 Maret, sekalian aja ya kan, habis lapor, pemadanan data. Iya. Kalaupun mau datang ke KPP pada tanggal di periode Maret ini, bisa sekalian juga ke loket TPT untuk pemadanan datanya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kawan pajak jangan lupa untuk laporkan SPT dan juga lakukan pemadanan data tepat waktu. Oke, mungkin untuk hari ini untuk yang episode 4 kita cukup berbicara sampai sini aja ya Pak ya. Mungkin nanti di bulan April akan ada episode selanjutnya nih, membahas tentang satu lagi SPT bagi wajib pajak badan. Iya, kan nanti April batas waktu pelaporan SPT badan tanggal 30 April ya Kak Vini.
Oke, berarti untuk episode kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih Bapak Sasongko. Sama-sama Kak Feni. Terima kasih buat ilmunya yang sudah di-share ini ke teman-teman pajak, ke kawan pajak semuanya. Akhir kata saya Vini. Saya Sasongko. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Pajak Berduit berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Dadah. Oke, ya.